Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Belajar Coding Otodidak. Pada video sebelumnya, PHP MVC seri 6, kita telah membuat ubah data seperti yang teman-teman lihat pada layar video ini. Pada saat kita klik tombol ubah data, akan tampil form ubah data seperti ini. Nah, pada PHP MVC seri 7 ini, kita akan membuat form ubah data yang pada saat kita klik tombol ubah data akan tampil modal Bootstrap di sini. Jadi form ubah data berada di dalam modal Bootstrap. Tapi sebelum kita memulai codingan kita pada kali ini, saya ingin informasikan kepada teman-teman, jika teman-teman menemukan kendala pada saat mengikuti tutorial pada channel ini, silahkan teman-teman bergabung di grup Telegram agar kita bisa sharing tentang permasalahan-permasalahan yang teman-teman alami. Nah, untuk bergabung ke grup Telegram, pada setiap video di channel ini, pada deskripsinya saya telah cantumkan link grup Telegram. Silakan teman-teman klik dan bergabung pada grup tersebut. Oke teman-teman, sekarang langsung saja kita memulai codingan kita. Kita langsung ke Visual Studio Code, kita buka codingan kita, buka folder project teman-teman, buka app, buka view, kemudian buka folder mahasiswa dan index.php. Nah, pada index.php ini ada beberapa yang harus kita ubah. Ini saya close sidebar dulu, kemudian teman-teman buka, perhatikan di line 34 di tombol ubah data. Line 34 ini kan tombol ubah data ya. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita ubah. Yang pertama, di dalam href ini kita hapus, atau sebagai arsip ini teman-teman copy aja. Yang line 34 ini teman-teman copy, kemudian paste di bawahnya. Nah, yang line 34 ini teman-teman komen buat arsip teman-teman atau dokumentasi teman-teman. Nah, selanjutnya yang baru kita copy ini, yang ada di dalam href ini, kita hapus atau kita berikan tanda pagar. Selanjutnya, silakan teman-teman buka Chrome, buka tab baru, kemudian teman-teman ketik Bootstrap. Nah, yang Bootstrap 4, teman-teman scroll ke bawah, karena modal ini kan kita menggunakan modal Bootstrap. Teman-teman scroll ke bawah yang Witry School ya, Bootstrap 4 Witry School, teman-teman klik. Kemudian di sidebar sebelah kiri teman-teman scroll cari yang namanya modal. Nah, ini modal, teman-teman klik. Kemudian scroll ke bawah. Nah, di sini kan ada model ya. Jadi model ini kan ada beberapa size ya. Misalkan di sini kan ada yang small. Small itu modal SM ya. Kemudian ada yang large. Karena kita menggunakan kita akan membuat form edit, jadi kita menggunakan yang large aja. Kalau misal teman-teman akan buat modal untuk delete, itu menggunakan yang small ya. Sekarang kita menggunakan yang large. Teman-teman silahkan klik, kemudian teman-teman klik ini tombol rotate ya. Nah, teman-teman klik tombol rotate agar bisa terbuka seperti ini. Nah, kemudian yang pertama, pada bagian button ini kan button ya. Nah, teman-teman copy yang data toggle dan data target, silahkan teman-teman copy, kemudian pastekan di setelah style color blue ini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman paste di sini. Kemudian kita kembali lagi ke Bootstrap, teman-teman scroll ke bawah. Nah, silahkan copy dari demodel ini sampai dengan div yang ini ya teman-teman ya. Silahkan copy, Ctrl C, kemudian buka codingan lagi, buka sidebarnya. Nah, untuk modalnya itu teman-teman taruh di footer.php. Jadi buka folder template footer.php. Nah, di paling atas teman-teman taruh di paling atas ya, di paling atas footer, kemudian save. Kita buka lagi aplikasi kita, kemudian kita refresh dan kita coba klik tombol ubah. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Tinggal kita rubah yang modal heading dan isi dari modal body. Isinya apa? Isinya adalah form ubah data. Teman-teman perhatikan ya, di dalam
codingan modal tadi kan ada modal heading, modal body, dan tombol close. Sekarang kita buka lagi codingan kita buka footer, tapi saya akan close sidebar dulu. Teman-teman perhatikan, ini kan yang tadi modal heading, modal body, dan close. Ketiga ini kita tidak akan rubah langsung di sini, tapi kita akan menggunakan jQuery. Kita akan manipulasi HTML dengan jQuery untuk merubah ketiga item ini. Jadi item ini akan tetap default seperti ini, kita tidak akan rubah di sini, tapi kita akan menggunakan jQuery di sini di file index untuk merubah isi daripada modal ini, merubah headernya, merubah bodinya, dan merubah tombol close-nya. Sebelum kita merubah isi yang ada pada modal ini, kita teman-teman perhatikan ya, kita akan buat dulu ini biar agak bagus sedikit. Kita akan bikin backgroundnya ini mungkin birunya seperti ini ya, kemudian buttonnya juga ini, tombolnya ini kita akan bikin sama biru seperti ini. Jadi sekarang kita kembali lagi ke codingan, kita akan bikin modal headernya dulu. Di sini kita bikin style aja di sini ya, kita nggak usah bikin di CSS, di file css.php, tapi kita langsung CSS nya kita bikin di sini aja ya. Teman-teman silahkan ketik style, kemudian background. Nah, colornya ini kita cari di Bootstrap aja ya, silahkan teman-teman buka Bootstrap. Di sini teman-teman bisa klik dulu ini. Nah, di sini ada color picker ya, di sebelah kanan teman-teman scroll ke bawah ada color picker. Nah, silahkan teman-teman cari yang biru ya, biru ini kita cari yang mirip-mirip tadi ya. Nah, mungkin kita pakai yang ini aja, silahkan teman-teman pilih sesuai selera teman-teman. Ini kode colornya di copy, kemudian pastekan di sini, kemudian buka aplikasi, silahkan teman-teman refresh dan klik tombol edit. Nah, seperti ini ya. Oh ya, kemudian tulisannya ini kita akan bikin warna putih ya. Kembali lagi ke codingan. Nah, untuk tulisannya di sini kita tambah, setelah titik koma ini kita tambah color titik 2. Kalau putih itu pagar F-nya 3 kali ya, F kecil aja ya, F 3 kali titik koma, kemudian save. Kita kembali lagi ke aplikasi, refresh, kemudian klik tombol ubah. Nah, sekarang tulisannya udah putih ya. Kemudian kita akan bikin tombol close dulu, jadi nanti warnanya sama seperti ini backgroundnya. Kemudian nanti kita tambah di sebelah kanannya ini tombol ubah. Oh iya teman-teman, jadi di sini nanti kita nggak perlu tambah tombol ubah ya, karena kita akan gunakan aja tombol close ini sebagai tombol ubah, karena di sini kan sudah ada tombol close ya. Jadi nanti ini aja kita rubah menjadi tombol ubah, tetapi kita akan rubah background dulu biru seperti ini. Sekarang kita ke codingan lagi. Nah, pada button ini tinggal di sini kita copy aja stylenya yang tadi kita bikin ini, style kita copy. Nah, kita tambah di sini aja ya teman-teman ya. Setelah data dismiss ini kita tambah. Nah, kemudian ini ada error sebentar. Oh ya, di sini harus ada petik 2 ya. Tadi kita copy kurang petik 2-nya. Sekarang kita save, kita kembali lagi ke aplikasi, refresh. Kita klik lagi. Nah, sudah warnanya sudah sama ya. Sekarang tinggal kita rubah tulisan yang ada di heading, kemudian di dalam modal ini kita isi dengan form ubah data, dan tombol close ini kita akan ganti menjadi tombol ubah, tapi kita akan menggunakan jQuery. Oke teman-teman, sekarang kita kembali ke codingan. Kita buka indeks. Di paling bawah indeks ini, bukan di sini tapi di paling bawah, kita bikin tag JavaScript. Teman-teman ketik script. Nah, di dalam JavaScript ini kita akan bikin jQuery-nya. Sebelum kita bikin jQuery-nya, di tombol ubah ini kita tambahkan dulu on click sama dengan petik 2, kemudian buka kurung. Sebelum buka kurung, teman-teman ketik ubah
data, baru buka kurung, tutup kurung. Nah, di dalam kurung ini kita akan kirim ID ke form ubah data. Gimana caranya? Nah, teman-teman copy aja yang ini, teman-teman copy. Nah, di dalam petik ini teman-teman ketik petik 1, baru teman-teman paste. Nah, yang jurusan ini tinggal teman-teman ganti dengan ID. ID-nya dari mana? ID ini adalah nama file yang ada di database. Jadi file ID ya teman-teman ya. Selanjutnya di dalam TypeScript ini kita buatkan function. Nama functionnya adalah yang ini ya teman-teman ya. Jadi silahkan copy aja atau diketik. Kemudian buka kurung, tutup kurung. Setelah tutup kurung, buka kurung kurawal, enter. Nah, untuk kita mencoba apakah tombol klik ini berfungsi atau tidak, silakan teman-teman ketik alert, buka kurung, tutup kurung, petik 1, coba, kemudian titik koma, save. Sekarang kita ke aplikasi, kita refresh, kita coba apakah tombol editnya berfungsi atau tidak. Silakan teman-teman klik tombol editnya. Nah, berhasil ya. Jadi function yang kita buat itu telah berfungsi. Sekarang kita kembali lagi ke codingan. Kita akan coba apakah ID yang kita kirim di sini ya, ID yang ini, apakah kita kirim ke function ini terkirim atau tidak. Nah, untuk menangkap ID itu teman-teman buat satu variabel di sini ya. Bisa aja teman-teman ketik A atau juga X, terserah bebas ya. Jadi ini untuk dia mengambil ID yang dikirim dari sini. Nah, sekarang kita coba, kita ganti coba ini dengan X. Jadi kalau di sini di fungsinya teman-teman A, berarti di sini A. Jadi sesuai dengan yang ini ya. Sekarang kita save, kita kembali lagi ke aplikasi, refresh, dan coba kita klik. ID-nya terkirim ya, ID-nya 3. Coba kalau yang berikutnya, yang ini, nah ID-nya 2. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, ID sudah bisa kita kirimkan ke function yang ada di JavaScript. Sekarang kita kembali lagi ke codingan. Nah, yang pertama yang akan kita buat, kita akan merubah ini ya teman-teman ya. Nah, kita akan merubah modal heading ini menjadi ubah data. Seperti yang tadi saya bilang, kita tidak akan merubah di sini. Kita tidak akan merubah di sini, tapi kita akan merubah atau kita akan memanipulasi menggunakan jQuery di sini ya teman-teman ya. Sekarang alertnya kita hapus, kita buatkan jQuery-nya. Teman-teman ketik $, buka kurung, petik 1. Nah, di dalam petik 1 ini teman-teman perhatikan yang di modal ini ya. Di modal heading ini kan kelasnya modal title. Teman-teman copy aja atau diingat aja kelasnya modal title. Kembali lagi ke index. Nah, di dalamnya ini teman-teman ketik titik modal modal title ya. Jadi teman-teman perhatikan, kalau seandainya di sini itu ID, berarti di sini harus pagar, karena kan kalau pagar itu ID, tapi karena tadi itu kelas, di sini titik. Nanti setelah ini baru saya jelaskan ya. Kemudian selanjutnya titik HTML, buka kurung, petik 1, ubah data, kemudian titik koma. Nah, saya jelaskan ya teman-teman ya. Jadi di sini maksudnya begini, bahasa sederhananya tuh gini. Dolar ini kan jQuery ya, bahasa sederhananya gini. jQuery, tolong carikan kelas yang namanya modal title, apapun ada di dalamnya diganti dengan ubah data. Teman-teman paham ya? Jadi jQuery, tolong carikan kelas, titik ini kan kelas ya. jQuery, tolong carikan kelas yang namanya modal title, apapun yang ada di dalamnya diganti dengan ubah data. Sekarang kita save dan kita ke aplikasi, refresh. Kita akan coba ya apakah modal heading ini udah berubah menjadi modal data. Refresh. Silakan teman-teman klik lagi tombol ubah data. Nah,
dia sudah berubah ya teman-teman ya. Yang tadi modal heading sudah berubah menjadi ubah data. Padahal di modal ini dia masih tetap modal heading, tapi dimanipulasi oleh jQuery menjadi ubah data. Nah, sekarang kita akan ganti modal body ini dengan form ubah data. Kita kembali lagi ke codingan, buka index, kemudian ini saya buka sidebar dulu. Kemudian kita di dalam folder mahasiswa ini kita bikin file ubah data. Sebenarnya kan di sini udah ada, tapi file ubah data ini kan yang yang tidak menggunakan modal ya, yang kita telah buat sebelumnya. Jadi ini kita copy aja, Ctrl C Ctrl V, kemudian kita namakan aja ubah data 1 ya. Jadi ubah data 1 ini form yang akan kita gunakan untuk tampilkan di modal. Kemudian semua PHP yang ada di dalam form ubah data 1 ini dihapus ya. Nah, semua PHP nya dihapus, yang di value juga semua dihapus ya. Selanjutnya kita ke index. Untuk kita menampilkan form ubah data 1 ke dalam modal Bootstrap, kita akan menggunakan Ajax. Di sini teman-teman ketik $post buka kurung URL spasi function, kemudian buka kurung data spasi success. Setelah tutup kurung, buka kurung kurawal, enter, dan yang terakhir titik koma. Selanjutnya URL ini kan belum ada isinya kan, jadi kita bikin dulu variabel URL-nya. Di sini kita ketik let spasi sama dengan URL, bukan spasi sama dengan URL, tapi spasi URL sama dengan petik 1 titik koma. Nah, isinya apa? Isinya URL itu teman-teman buka tag PHP pakai sama dengan base URL, kemudian setelah tutup PHP, nama controllernya apa? Nama controller adalah mahasiswa. Yang ini ya teman-teman ya, nama controllernya mahasiswa. Nah, di sini teman-teman ketik mahasiswa, kemudian slash nama metodenya kita kan belum bikin, jadi kita namakan aja ubah bootstrap ya, bukan ubah bootstrap tapi ubah modal ya. Nah, setelah itu save. Sekarang kita ke controller untuk kita bikin metode ubah modal. Untuk kita bikin metode ubah modal, kita copy aja yang metode form ubah ya teman-teman ya, karena metode form ubah ini sebenarnya digunakan yang untuk ubah data yang tidak menggunakan modal ya. Ini kita copy, jadi ini kita komen aja, komen karena kita nggak pakai lagi, jadi komen buat arsip teman-teman. Kemudian yang metode form ubah ini kita ganti dengan tadi apa namanya, coba cek di indeks dulu. Metode ubah modal ya, kita ganti dengan ubah modal. Nah, ubah modal ini yang ini kita hapus aja $id, kemudian yang data title ini kita hapus. Nah, ini kita komen aja dulu, nanti kita akan pakai tapi kita komen dulu. Kemudian yang dis pertama, kedua, ketiga kita hapus, dan yang keempat juga kita hapus karena kita cuman pakai yang ini $data juga kita hapus dulu, nanti kita pakai tapi hapus dulu. Nah, jadi di sini kan dia manggil view folder mahasiswa ubah data, tapi ini ubah data 1 ya. Nah, ubah data 1 tuh yang ini ya teman-teman ya. Jadi di dalam folder view folder mahasiswa ubah data 1 yang ini. Oke, sekarang kita save, kita ke aplikasi, kita periksa Ajax dulu ya, Ajax. Oke, oh ya. Nah, di sini, jadi sini kita akan tampilkan ke dalam modal body. Jadi teman-teman perhatikan ya, teman-teman perhatikan di sini ya. Nah, modal body ini kita akan rubah menggunakan Ajax. Kita kembali lagi ke codingan. Teman-teman perhatikan di footer
model body ini kelasnya kan model body. Nah, kita ke codingan lagi. Di sini teman-teman ketik dolar buka kurung petik 1 titik model body, setelah tutup kurung titik HTML buka kurung data. Nah, data ini dari mana? Data ini adalah yang ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian titik koma. Jadi seperti yang tadi bahasanya gini teman-teman, jQuery tolong carikan kelas yang namanya model body, apapun yang ada di dalamnya ditimpa dengan atau diganti dengan data. Data ini apa? Data ini yang diambil dari URL controller mahasiswa ubah modal. Nah, di controller mahasiswa ubah modal ini, metode ubah modal ini kan ambil dari folder view, folder mahasiswa, filenya ubah data 1 yang ini ya. Nah, jadi file ubah data 1 akan ditampilkan ke dalam modal body ini. Sekarang kita save, kita ke aplikasi, kita refresh, kemudian coba klik tombol ubah. Nah, sudah tampil ya teman-teman ya, formnya sudah tampil di sini. Oke, sampai di sini dulu tutorial kali ini. Tutorial berikutnya kita akan isi data yang berdasarkan ID yang akan kita kirim ke dalam form ubah ini, yaitu nama mahasiswa, NIM, dan jurusan. Dan selanjutnya kita akan buatkan proses ubah data. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video tutorial kali ini. Kita akan jumpa lagi pada tutorial berikutnya. Sampai jumpa.